A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Insya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus curahkan kasih sayangnya untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semuanya sobat winnerku. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat, dapat berkumpul kembali di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Dan hari ini saya alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan panjenengan semuanya. Nah, kemarin itu saya memposting satu video tentang cara amalkan sholawat sebanyak 4.444 kali dan bagaimana perhitungan hari menurut Islam yang benar itu dimulai dari jam berapa. Karena kalau kalender nasional kita mulai kan dari jam 12 malam lewat 1 menit, itu hari baru ya kan. Tapi kalau Islam tidak seperti itu. Nah ternyata ya, qadarullah, alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang antusias bertanya dan ini banyak sekali pertanyaan. Insya Allah saya akan jawab satu persatu dan saya mohon izin video saya kali ini durasinya panjang karena pertanyaannya banyak. Saya perlu jawab semuanya satu persatu karena pertanyaannya semuanya beragam. Barangkali saja pertanyaan ini ada di dalam benak panjenengan tapi tidak sempat jenengan utarakan ya. Silahkan panjenengan simak dari awal hingga akhir. Nanti di akhir ada bonus pertanyaan yang temanya berbeda terkait dengan pergi ke dukun, bagaimana hukumnya ya. Oke, yang pertama pertanyaan dari sahabat kita Mbak Era Arsyika. Ini beliau di UCR1. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih Umi. Karena saya saat ini lagi istiqomah baca sholawat Jibril 4.444 kali. Saya bacanya malam hari Umi setelah sholat isya. Bacanya sekitar 1 jam 19 menit Umi. Tapi saya bacanya ngikutin dari YouTube yang saya download. Jadi saya nggak ngitung pakai tasbih digital lagi. Gimana itu Umi? Boleh nggak seperti itu? Yang 4.444 kali itu untuk riyadoh di UCR Umi. Kalau untuk saya sendiri habis sholat baca 100 kali. Dan kalau saya sambil aktivitas nggak pernah saya hitung. Oke. Yang pertama pertanyaannya, bolehkah baca mengikuti di YouTube? Boleh. Boleh. Bolehkah saya mengikuti di radio? Boleh. Bolehkah saya mengikuti di MP3? Boleh. Bolehkah saya mengikuti para ulama? Saya download saat beliau baca? Boleh, silakan. Silakan. Jadi boleh.
Jenengan nggak hitung, jenengan sudah yakin, yang penting jenengan nggak ketinggalan atau jenengan nggak kecepetan, jenengan bisa pas ikutin yang jenengan ikutin tadi itu, insya Allah pas 4.444 kali boleh. Yang kedua pertanyaannya adalah, kalau untuk saya sendiri habis sholat saya baca 100 kali, dan kalau sambil aktivitas nggak pernah saya hitung. Yang 100 kali jenengan hitung, tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk melihat nilai istiqomah kita. Kita dalam diri kita memberikan patokan untuk mendisiplinkan diri sendiri. Oh, saya mau membaca sholawat munjiat minimal 100 kali sehari. Tapi gimana caranya saya bisa tahu saya sudah istiqomah dengan 100 kali sehari? Harus pakai alat bantu. Hitung apa itu? Tasbih digital bisa, jari bisa, gitu kan? Nanti kemarin tuh ada yang bertanya, Mbak Wiwin, kalau misalnya di motor, kan waktu saya cerita jatuh dari motor, saya baca hitungannya pas sampai 100 baru saya jatuh itu. Penasaran, beliau tanyanya langsung ditodong, Mbak Wiwin, gimana caranya pegang tasbih digital sambil berkendara? Saya jawab, saya tidak ada sebutkan saya pakai tasbih digital. Saya kalau di kendaraan di motor, saya pakai apa? Pakai jari jemari saya yang Allah sudah karuniakan untuk saya. Alhamdulillah saya dikasih utuh 10. Kanan 5, kiri 5 ya, bukan kanan 10, kiri 10. Serem nanti ya. Saya dikasih jari jemari kedua tangan saya masing-masing 5-5. Saya pergunakan itu. Satu, yang 5 kanan saya pakai nyetir pegang setir, yang kiri saya pakai menghitung. Itu. Kenapa? Satu, saya manfaatkan pemberian Allah, karunia Allah saya manfaatkan. Supaya apa? Kelak di yaumil akhir ketika saya ditanya, jari jemari saya ini kan jawab, "Hai jari jemari, dulu kamu saya kasih kepada tubuhnya Wiwin, kamu di dunia dipakai apa?" Oh, saya dipakai untuk menghitung ketika Wiwin bersolawat ya Rob. Nah, itu enak saya. Gitu. Jadi saya pakai jari jemari saya. Tapi kalau saya sedang misalnya duduk di kantor, di kamar, saya bawa tasbih digital, lebih gampang. Kenapa saya nggak pakai tasbih digital pada saat di motor? Karena pernah bawa jatuh. Malah saya hampir gelagapan. Nah, saya takut kalau saya celaka di jalan, mending saya pakai jari jemari. Emang bisa? Bisa. Emang pasti tepat? Insya Allah. Diingatkan Allah. Jadi saya mengandalkan apa? Mengandalkan 2. Jari jemari saya dan ingatan saya. Caranya saya buat, oh sudah 5. 5 tambah 5, 10. Oh, saya sudah 1 kali 10. Nanti saya tambah lagi 5 tambah 5, 10. Oh, udah 2 kali 10. Saya ngitungnya seperti itu. Dan ingatan saya buat ingat. Kalau ternyata ada kekeliruan misalnya, tadi udah sampai 60 belum ya? Kemarin begitu, sampai di depan ada pati ya, ada swalayan pati itu. Saya agak bimbang, 60 belum ya? Daripada saya bimbang, hitungan saya kurang, saya lebihkan. Bagaimana? Berarti nggak 100 dong. Lebih baik daripada kurang. Ya, kalau ternyata kita lebih, kelebihan itulah menjadi pahala kita. Allah ridha terhadap itu. Kalau kita kurang kehilangan nilai istiqomahnya. Maka dari itu, ketika saya ada sedikit gangguan seperti itu di kepala saya anggap oh berarti belum 60. Saya kurangi 5, jadi 55. Caranya seperti itu tuh kalau saya. Oke, yang selanjutnya pertanyaan dari Tipu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam Umi. Bagaimana jika saya rutin membaca sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat munjiat 100 kali? Namun waktunya yang belum bisa selalu sama. Terkadang bisa setelah selesai sholat, terkadang tidak selesai sholat. Jadi saya amalkan sambil aktivitas. Apakah boleh? Boleh. Yang kemarin saya maksudkan itu adalah cut off harinya. Selagi panjenengan setelah maghrib sampai menjelang maghrib esok hari, itu masih terhitung 1 hari. Dan di rentang waktu antara setelah maghrib sampai esok hari menjelang maghrib, jenengan mau bagi-bagi silakan. Oh, saya hari ini kebetulan karena saya nggak sibuk, saya setelah maghrib bisa 1000. Tapi ternyata esok hari itu pas setelah maghrib tiba-tiba ada tamu dari jauh, mau nggak mau saya temui. Berarti saya nggak bisa menyelesaikan seperti kemarin waktunya. Bagaimana ini? Ya lanjutkan aja, itu boleh. Yang penting jenengan istiqomah. Nanti tamunya pulang selesaikan 1000-nya supaya nggak hilang nilai istiqomahnya. Dari Umi Sarah. Assalamualaikum Bun. Kalau sekali baca misalnya langsung 4.444 kali, nggak apa-apa. Dan baca lagi setiap habis sholat 4.444 kali, gimana Bun? Boleh nggak? Boleh. Silakan.
Jadi sekali lagi ya, jenengan harus menentukan nilai istiqomah dalam diri jenengan berapa. Oh, saya, nih Umi Sarah, saya bisanya 4.444 kali. Ternyata hari kemarin saya sudah 4.444 kali nih. Ternyata hari ini saya selesainya 4.444 kali lebih awal. Kemarin saya selesai dari habis maghrib sampai zuhur esok hari. Ternyata sekarang habis maghrib sampai isya saya sudah selesai. Nah, daripada saya kosong, saya baca lagi. Saya tambahkan bagaimana? Boleh. Boleh, semakin banyak, semakin boleh. Ya, ingat, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku pergunakan 1/4 waktuku untuk bersolawat kepadamu? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Kalau begitu bagaimana jika 1/3-nya, wahai Rasulullah? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Sahabat masih bertanya lagi, bagaimana jika setengah waktu berdoa saya pergunakan untuk bersolawat kepada engkau, wahai Rasulullah? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Jika seperti itu, saya pergunakan seluruh waktu saya untuk bersolawat kepada engkau, wahai Rasulullah. Jika demikian, ya, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah akan angkat derajatmu, Allah akan kabulkan hajat-hajatmu. Dari riwayat tersebutlah kita bisa mendawamkan sholawat sebanyak-banyaknya. Bisa 4.444 kali Umi Sarah, alhamdulillah. Ternyata besoknya bisa lagi lebih daripada itu, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kurang. Hari ini hari pertama 4.444 kali, hari kedua menggebu-gebu semangat, jadinya 12.000 kali misalnya. Hari ketiga kendor, tinggal 2.000 kali ya jangan, berarti turun. Nilai istiqomahnya tidak ada. Oke, dari Umi Hani ya. Tadi Umi Sarah, sekarang Umi Hani. Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Selalu. Amin. Umi, kalau saya sholawat tiap habis sholat fardu 200. Terus habis selesai berdoa subuh 1000 kali. Habis duha 1000 kali. Habis zuhur 1000 kali. Habis asar 1000 kali. Habis maghrib 444 kali. Apa itu boleh, Umi? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Jadi totalnya berapa itu? 4.444 kali. Yang setelah sholat fardu 200 kali. Nah, berarti jenengan mungkin setelah sholat fardu itu 200 kalinya itu wajib. Jadinya berarti 5 kali sholat fardu 1000 ya. 1000 ditambah 4.444 kali tadi. Ya gak apa-apa, boleh, silakan. Gak harus 4.444 kali. Jenengan kok bisa istiqomah di atas nilai itu ya bagus, silahkan. Minimal jenengan patok 4.444 kali ya bagus. Buat jenengan yang masih pemula ya, masih newbie ya, masih baru ya, baru kenal sholawat, baru belajar, ya jangan mengamalkannya pakai nafsu, ikut-ikutan nih. Teman-teman 4.444 kali. Bagus kalau jenengan gak kaget. Ya, nanti baru sehari 2 hari, seminggu 2 minggu mabuk, males, kendor ya, jangan. Jadi latihlah diri jenengan, kalau bisa karena biasa, jadikanlah lisan jenengan, lidah jenengan ini terbiasa dengan sholawat dari mulai angka terkecil. Jadikanlah jari jemari jenengan, hati jenengan, pikiran jenengan, seluruh tubuh jenengan untuk terbiasa dulu. Jangan pakai nafsu, pakainya iman aja. Kenapa pakai iman? Itu penting. Supaya pas setannya gak masuk. Kalau jenengan pakainya nafsu, nanti setannya masuk, nafsu-nafsu duniawi itulah yang dikedepankan di hati jenengan. Ya. Oke. Berlanjut yang selanjutnya, Saniatur Rohmah. Terima kasih Umi, semoga selalu istiqomah. Kalau aku biasanya sholawat aku mulai sehabis subuh, pas kerja dan pas zuhur selesai. 4.444 kali. Bagus, berarti masih masuk dalam hitungan hari tersebut. Oke, yang selanjutnya dari Mbak Yeni Heriani. Oh, ini nanti bonus pertanyaan saya taruh di belakang ya, pertanyaan dengan Mbak Yeni karena berbeda tema. Nah, ini Mbak Imas Sumiati. Umi mau tanya, kalau mengamalkan sholawat atau lagi zikir, apakah mata kita harus melek, apa harus merem? Makasih Umi atas jawabannya. Melek, kalau merem tidur dong, ya kan? Saya kalau udah tidur saya nggak punya kesadaran. Melek. Tapi kalau jenengan meremnya masih sadar ya nggak apa-apa, silahkan. Kadang nih misalnya sambil senderan tapi masih sadar, mendawamkan istighfar, astagfirullah,
Astagfirullah. Paling enak itu istighfar, saya biasanya sendiri merem. Tapi meremnya sadar, bukan merem ngantuk ya. Tapi kalau merem yang dimaksudkan tidur ya berarti nggak punya kesadaran. Jadi kalau tadi terus dijawab sama Mbak Era, melek boleh, merem juga boleh Mbak, karena kan bisa dibaca pas sambil aktivitas. Umi Imin juga baca sholawat di perjalanan setiap harinya sambil bawa motor. Betul. Berarti kan mata Umi nggak merem, bener. Terus beliau Mbak Imas menjawab lagi, iya kalau aktivitas aku juga baca. Maksudku tuh Mbak, kalau habis sholat fardu kadang suka ngantuk, nggak terasa gitu. Ya oke, jenengan tadinya melek, sadar toh. Tapi karena keasikan kadang kebanyakan baca sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, ngantuk lama-lama. Nah begitu jenengan tersadar ya, ngantuk itu tadi kan nggak sadar. Begitu jenengan tersadar, baca lagi, lanjutkan lagi, melek lagi. Kalau pengen nggak merem, nggak ngantuk, langsung pergi ambil air wudhu. Karena ngantuk itu kerjaannya setan. Jenengan sholawat tuh ditiup-tiup matanya jenengan supaya apa? Supaya ngantuk gitu ya. Baca Al-Quran juga sama, supaya ngantuk, ditiup-tiup terus ya. Oke, ini yang selanjutnya dari Mbak Fitria Rustanti. Umi, saya bingung kalau wirid sholawat tanpa tasbih atau dengan tangan karena nggak tahu itu nanti jumlahnya berapa. Saya sudah baca gitu, Umi, gimana caranya Umi? Kayak gini, ada tipe orang yang cukup dengan jari jemari bisa akurat. Ada beberapa tipe orang yang perlu alat bantu tasbih digital atau tasbih biasa. Dan jenengan tipe yang mana? Jenengan bisa mengandalkan jari jemari. Kalau saya lagi di perjalanan, saya andalkan jari jemari dan ingatan saya. Saya bisa, insya Allah, dan saya yakin. Saya mohon izin kepada Rob saya. Ya Rob, saya pergunakan jari jemari yang Engkau karuniakan kepada hamba untuk hamba pergunakan menghitung bacaan sholawat hamba di perjalanan ini. Hamba mohon kepadamu ya Rob, ridhoi. Dan buatlah pikiran hamba membantu mengingatnya. Gitu caranya. Tapi kalau saya nggak yakin ya Rob, ya udah pakai alat bantu. Kedua-duanya apakah afdol? Insya Allah afdol. Ya afdol. Yang jelas, yang paling penting adalah niatan hati kita. Dari Mbak Fitri Rahmawati. Assalamualaikum Umi. Oh begitu ya. Kalau saya sehari dari awal pagi sampai malam, saya kira batasnya sebelum jam 12. Tapi kadang sore juga beres. Paling telat sampai Isya. Boleh nggak itu? Intinya cut off-nya permulaan hari umat Islam itu adalah setelah maghrib. Hari ini nih, hari Senin setelah maghrib. Berarti besok tutupnya kapan? Hari Selasa menjelang maghrib itu penutupannya. Bacanya siang hari. Siang hari ternyata selesai. Dari mulai jam 11 siang sampai setelah asar. Ya masih masuk waktu itu. Oh saya bacanya malam. Dari mulai tahajud ya sampai, tadi pertanyaan sama ya. Dari mulai tahajud sampai sore. Nah kalau tadi misalnya jam 12 siang. Jam 12 siang kan masuk hari ini kan, masuk hari ini. Harusnya tutupnya kapan? Tutupnya nanti menjelang mau masuk maghrib. Tapi kalau paling telat Isya, berarti jenengan udah lewat hari yang baru. Iya, jenengan udah lewat hari yang baru. Karena Isyanya udah Isya berbeda hari. Itu. Kecuali kalau dimulai dari Isya, selesainya nanti besok siang malah boleh. Tapi kalau siang hari ini sama masuk Isya nanti ya, siang hari Senin misalnya ya, hari Senin siang masuk ke Senin nanti malam habis Isya, itu udah beda hari malah. Udah beda hari. Paham ya? Pokoknya intinya dimulai dari habis maghrib hari ini sampai menjelang maghrib esok hari. Udah itu. Itu caranya ya. Dari Hasto Prabowo, saya 4.444 kali mulai subuh dan berakhir asar menjelang maghrib. Ini masuk satu hari. Saya munjiatnya 1000 kali setelah zuhur sekali duduk. Masya Allah. Ini luar biasa jenengan nih. Saya baca sholawat munjiat 100 kali itu waktu saya jatuh, yang setiap kali saya pulang ke Rembang itu ke rumah saya paling cepat baca sejam itu 100 kali. Kalau saya baca kayak jenengan 1000 kali, saya butuh waktu 10 jam. Saya bacanya nggak ngebut, saya bacanya juga nggak pelan banget, saya bacanya standar. 1 jam 100 kali sholawat munjiat. Itu ya. Sajaratun nuhud abis Isya, alhamdulillah istiqomah, alhamdulillah. Dari Mbak Alfi Nia. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa setiap maghrib 4.444 kali? Apa dibikin 2 kali? Tolong penjelasannya Umi. Karena saya belum paham, saya tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya dibikin 2 kali gimana?
Beliau menjawab, 2 kali baca soalnya Umi. Saya suka baca maghrib sama isya. Maghrib 200, isya 200. Ya boleh. Boleh. Kalau jenengan mampu, oh saya mampu maghrib 2222 kali, isya 2222 kali. Boleh. Boleh. Boleh dibagi-bagi jenengan, boleh, terserah. Nah, tadi ya, untuk masalah cut off tadi dimulai setelah maghrib, ditutup sebelum maghrib, itu kalau panjenengan mau istiqomahkan sehari itu. Atau jenengan sedang riadoh sehari itu. Saya mau riadoh 40 hari. Nah, berarti memulailah dari setelah maghrib. Saya mau istiqomah per hari 1000 kali. Berarti mulailah habis maghrib ya, sampai dengan menjelang maghrib esok hari 1000 kali itu tadi. Lalu bagaimana Umi kalau misalnya saya nggak pengen gitu-gitu? Saya pengen baca-baca aja, saya memperbanyak aja. Ya boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tujuannya yang menghitung hari tadi itu, satu, untuk kepentingan riyadhah biasanya, ya kan? Yang kedua, biasanya untuk mengetahui istiqomahnya sudah di angka berapa. Diri saya ini sudah istiqomah apa belum? Kira-kira saya mampu apa belum gitu. Itu perhitungan harinya di situ kalau umat muslim gitu. Tapi kalau enggak Umi, pokoknya saya sepanjang waktu, dimanapun, kapanpun, kecuali di toilet, saya mau baca aja. Udah pokoknya saya baca aja tanpa saya hitung. Boleh, silahkan, boleh. Boleh-boleh aja, insya Allah tetap bernilai pahala di hadapan Allah ya. Karena kadang kita punya target-target tertentu sedang beriadoh ya. Silahkan ikuti dengan perhitungan hari yang benar tadi menurut Islam. Oke. Sobat Binarku semuanya, itu tadi pertanyaan seputar mengamalkan sholawat sebanyak 4444 kali dan berbagai pertanyaan sekitarnya. Sekarang saya masuk ke pertanyaan bonus. Ini satu karena nyempil ya, saya baca aja. Dari Mbak Yani Haryani, silakan jenengan dengarkan karena barangkali ada ilmu di sini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapatnya Umi. Kejadian 4 hari yang lalu, aku nggak tahu diajak teman Umi. Tapi setelah sampai, teman aku baru tahu kalau ternyata temanku mendekati orang pintar. Kata orang sekitar itu Umi. Tapi sebelumnya aku udah nyaranin sholawat dan munajat ke Allah. Tapi ternyata dia nggak sabar memilih ke orang pintar. Jadi aku terbawa dosa karena masalah itu atau gimana? Karena setelah kejadian itu hati nurani aku nggak tenang dan gelisah terus Umi. Gimana? Oke, ini. Kalau jenengan nggak tahu, insya Allah jenengan tidak dihukumi dosa. Karena kan jenengan nggak tahu, karena ketidaktahuan jenengan. Tetapi kemudian jenengan tahu, ya. Saya nggak tahu nih. Gini misalnya contoh, saya nggak tahu ini kalau ternyata daging yang disuguhkan ini babi. Tadinya saya nggak tahu. Terus begitu saya masuk ke situ dan saya mau makannya, ada yang kasih tahu kalau itu babi. Berarti haram dong. Berarti saya udah tahu dong. Tadinya saya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Ternyata setelah saya tahu, saya tetap duduk di situ. Saya tetap menghirup aroma babi itu. Menghirupnya saja aroma babinya itu udah haram kan? Saya dapat dosa. Gitu. Saya dapat dosa. Kalau jenengan sudah tahu tadi itu tempat perdukunan, ya kan? Tempat orang dikatakan pintar ya, padahal itu orang bodoh ya. Orang ngakunya orang pintar, dukun itu kan orang bodoh itu. Nah, jenengan udah tahu itu orang pintar tadi itu, dukun tadi itu. Jenengan masih di situ. Nah, itu dosa. Harusnya jenengan begitu tahu, ini tempat dukun ternyata. Teman saya nggak saya kasih tahu tetap ngotot, ya udah saya tinggalkan. Harusnya jenengan langsung tinggalkan saja. Supaya apa? Supaya tidak mendapatkan murkanya Allah di tempat yang tidak baik tersebut. Gitu. Rasulullah ketika ada satu tempat ya yang tidak baik, beliau selalu minta perlindungan kepada Allah. Harusnya jenengan segera bergegas, pergi tinggalkan itu tempat, dan segeralah mohon ampun kepada Robnya panjenengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang jenengan kan baru tahu, gimana terus selanjutnya saya harus bagaimana? Sholat taubat saja. Barangkali karena tadi panjenengan sudah tahu itu, ya, wallahu alam, Allah hukumin jenengan dosa besar. Jenengan segeralah bergegas untuk taubatan nasuha. Berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi dan mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah hindarkan dari tempat-tempat seperti itu dan mohon ampunlah kepada Allah.
Bagaimana cara tobatan nasuh? Nonton video saya sebelumnya, sudah saya share ya. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini yang sangat panjang sekali durasinya, mungkin membosankan sekali untuk sebagian orang ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada penyampaian saya yang kurang tepat, kurang berkenan, itu murni dari kefakiran ilmu saya. Monggo panjenengan semuanya sampaikan kritik dan saran dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena apapun yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.